Oke, saya akan mulai sesi saya. Sebelumnya, lagi perkenalkan nama saya Atma. Saya awam, jadi tidak perlu merasa. Jadi saya juga awam dan saya otodidak. Bersyukur untuk kesempatannya yang diberikan oleh juga Pak MYM dan GKKR untuk mengundang saya untuk terlibat dalam seminar kali ini. Saya akan membuat sesi kedua. Uh, Ketika tadi Pak MYM juga tadi mungkin membahas banyak terkait dengan pemikiran Kantilian, saya sekarang akan, dan mungkin terkesan sangat filsafati gitu ya. Sekarang saya mungkin akan lebih masuk kepada aspek teologis yang mendasari kenapa kita berapologetika dengan cara presuposisional. Kemarin mungkin Bapak Ibu sebagian ada yang menonton live kami, saya dan Pak MYM, entah yang kemarin persis, yang beberapa kali itu, atau yang dulu juga sekitar beberapa bulan yang lalu, saya beberapa kali sempat menyinggung bahwa ada semacam basis teologi yang diperlukan ketika kita berapologetika. Bahkan kemarin saya bilang juga adalah ketika banyak orang yang kadang-kadang tergesa-gesa untuk berapologetika dan melompati kebutuhan teologi dalam berapologetika. Dipikir apologetika adalah bidang filsafat misalkan, atau bidang historika arkeologi. Betul ada aspek itu, tapi yang paling dasar sebetulnya apologetika adalah penerapan dari teologi yang dimiliki. Dan juga sebagaimana sempat dikatakan juga oleh, ini mungkin kalimatnya K. Scott Olivin, penerus Fantil di Westminster Theological Seminary yang sekarang menjadi dosen di sana untuk urusan apologetika. Dia katakan satu hal menarik bahwa apologetika presuposisional sebetulnya kalau mau digunakan secara konsisten hanya bisa digunakan oleh orang yang berteologi reform. Demikian katanya. Mungkin ada orang yang setuju, ada orang yang nggak setuju, tapi saya akan mulai lihat, akan saya bahas apa yang menyebabkan dia berbicara demikian dan kenapa ada urgensi menggunakan apologetika presuposisional. Saya bagi tadi seminar saya dengan tiga bagian besar ini. Saya akan berbicara tentang antropologi tentang manusia, dengan teologi juga, dalam kaitannya dengan sebenarnya dalam hal ini dengan soteriologi juga. Nanti kan kita lihat di bagian bagaimana kita sebagai apologet harus bertindak dalam situasi ini. So, yang pertama bahwa ini kembali mungkin akan terdengar monoton, akan terdengar mengulang tentang doktrin dosa. Sebenarnya kan saya akan membahas dengan doktrin tentang antropologi dan dosa di sini. Walaupun terkesan mungkin sudah tahu, tapi percaya bahwa ini ada urgensi yang sangat serius dalam kita berapologetika, dan orang seringkali abai tentang hal ini. Gitu. Kenapa saya perlu? Karena kita perlu kembali kepada antropologi ini dan hamartiologi tentang doktrin dosa ini, karena itu akan mempengaruhi cara kita berapologetika nantinya. Ya, kita akan lihat nanti kenapa. Pertama, kita harus sadari yang sekali lagi, mungkin ini suatu hal yang sudah umum gitu ya, tapi akan saya ulangkan lagi bahwa manusia berdosa adalah pemberontak. Ini harus kita sadari. Ya, seperti Roma 8:7 berkatakan bahwa inginan daging adalah persetujuan dengan Allah, manusia inginnya berseteru dengan Tuhan gitu ya. Lalu Roma 3:11 mengatakan bahwa manusia tidak ada berakal budi. Tidak ada hikmat, tidak mencari Allah. Kenapa ini penting untuk kita pahami lagi tentang aspek ini? Seringkali kita bertindak seakan-akan manusia itu cuman butuh bukti atau cuman butuh diyakinkan, toh mereka juga mau kok kalau kita beritakan. Tahan, penjelasan Alkitab tentang situasi manusia sebelum ada keselamatan gitu ya, sebelum anugerah Tuhan datang, tidak demikian. Bahwa mereka secara aktif membuat dalam suatu pemberontakan terhadap Tuhan gitu loh. Dan ini kalau kita mengakui ini secara penuh, ini akan menentukan juga bagaimana cara kita nanti berapologetika sebetulnya. Apakah kita memperlakukan nanti orang itu dengan cara yang netral gitu ya, seakan-akan dia hanya makhluk polos yang perlu dikasih supply dengan demikian, atau bagaimana? Ini penting karena ya tadi ada hal ini gitu loh, ada penjelasan ini dari Alkitab bahwa manusia punya semacam starting point yang tidak pada titik nol dalam kaitan yang berhubungan dengan Tuhan, tapi dalam titik minus yang luar biasa, itu mereka ingin berseteru dengan Allah. Nah, dan juga manusia itu tidak mau diyakinkan dalam dosanya. Yesus berkata bahwa
Kalau mereka nggak mau dengar kalimatnya para nabi, Musa, para nabi gitu ya, tentang kesaksian perjanjian lama, tentang Alkitab dari firman, mau ada orang mati bangkit depan mereka pun mereka nggak akan yakin. Ini eh, salah satu yang juga sering digugat oleh Van Tillian gitu tentang oleh kaum presuppositional Van Tillian terkait dengan metode-metode konvensional dalam apologetika. Semua orang pada umumnya ketika mulai merambah ke dunia apologetika pasti bertemu dengan antara evidensialisme atau klasikalisme. Pasti akan mulai dari sana karena itu salah satu dua metode yang paling lumrah. Bahkan akan saya taruh di ranking nomor satu mungkin evidensialisme tentang bagaimana bukti sains membuktikan ada Tuhan segala macam. Kami bukan bilang itu tidak penting, tapi seringkali ada semacam keabayaan dari kalangan yang berapologetika dengan metode tersebut bahwa dipikir dengan memberikan bukti-bukti tersebut orang itu bisa diyakinkan gitu loh. Padahal Alkitab tidak berkata demikian. Alkitab tidak berkata demikian. Bahkan suatu hal yang luar biasa seperti seorang yang bangkit ini mujizat. Jadi gini, kalau Bapak Ibu ngerti dalam dunia perdebatan gitu antara Kristen dengan ateisme misalkan gitu ya dalam dunia barat lah. Salah satu yang sering diangkat adalah mana buktinya Tuhan ada? Bukti yang bisa di-verify gitu yang bisa dibantah, bisa dibuktikan secara saintifik gitu ya. Atau secara ada mujizat yang terjadi di depan kami bisa kami verifikasikan. Kalau itu ada, kami percaya Tuhan. Katanya begitu kata orang ateis. Terus banyak orang Kristen yang apologet Kristen yang secara naif, ya udah tinggal argumentasikan aja. Oh ada bukti kok, ada catatan sejarah bahwa Yesus benar bangkit dari kematian. Kita tentu tidak meragukan hal itu, karena itu firman Tuhan mencatat. Tapi ketika kita berpikir, kita menyanyikan bukti sejarah tentang catatan dari Yosefus dan segala macam, misalkan gitu ya, berpikir bahwa itu bisa meyakinkan orang-orang tersebut yang orang-orang berdosa, kita abai terhadap kesaksian Alkitab ini. Bahwa sekalipun ada hal ajaib di depan mereka, orang itu tidak akan mau diyakinkan juga, tidak akan bertobat. Kalau mereka nggak mau dengar firman Tuhan. Karena ini bukan jadi kita tidak bisa naif berpikir bahwa sekarang kan argumentasi kita itu bisa membuat orang bertobat. Kelihayan kita dalam merumuskan argumentasi itu bisa membuat orang bertobat. Tidak. Loh. Manusia tidak mau diyakinkan, manusia berdosa tidak mau diyakinkan. Dan juga karena ini satu hal yang juga dalam apologetika Van Tillian yang juga tekankan tentang noetic effects of sin, bahwa ada dampak dosa terhadap pikiran manusia. Dalam teologi Van Tillian gitu dalam kaitannya dengan apologetika Van Tillian bahwa ada dampak ini. Dalam Roma 1:18 nanti saudara bisa baca, Bapak Ibu saudara bisa baca bahwa dikatakan ada semacam distorsi sebetulnya kalau kita lihat dari bahasa ya. Karena tadi seperti kalau juga saya kutip tadi di PPT saya ini, dalam Roma 8:7 ini, pikiran manusia menjadi sia-sia, hati mereka menjadi gelap. Jadi kalau kita lihat ada semacam hal yang terjadi terhadap pikiran manusia sebagai akibat dari dosa. Kenapa ini menjadi penting untuk kita pegang dalam kita berapologetika? Sekali lagi, ketika tadi saya singgung masalah kita menghadirkan argumentasi gitu ya, ketika berhadapan dengan entah siapapun lah, entah semua yang non-Kristen gitu. Jangan berpikir bahwa mereka akan dengan rasional tanda kutip. Ingat bahwa mereka dalam dosa. Alkitab bilang bahwa pikiran mereka telah menjadi sia-sia. Mereka ingin berseteru dengan Allah. Ini penting. Jadi kita jangan dalam berapologetika jangan punya ekspektasi yang naif gitu, atau kadang-kadang juga terdengar sombong. Ya kita kasih argumen terus mereka akan berubah. No. Jadi ini kita harus sekali lagi kita perlu tekankan gitu loh hal ini. Karena yang menjadi sangat krusial dalam kita berapologetika, dan ini basis yang diberikan Alkitab tentang diagnosa Alkitab terhadap dosa dalam keadaan manusia pasca keberdosaan. Dan jika kita tidak meng-account ini, kita tidak setia. Karena pada akhirnya apologetika itu adalah penginjilan. Kita berbicara dengan orang di luar
secara ultimat. Tentu nanti ada apologetika yang ke dalam juga sekali lagi, tapi ini kita dalam apologetika pasti pada tentunya dalam banyak kesempatan lebih banyak sebetulnya dengan urusan yang di luar iman Kristen. Jadi kita berbicara dengan orang-orang yang berdosa. Nah, dan hanya bisa diubah oleh Allah. Situasi ini hanya bisa diubah oleh Allah. Jadi kalau Bapak Ibu mempunyai semacam awareness gitu ya terhadap teologi reform gitu, setelah saya di sini sudah sebenarnya saya sedang membuat eksposisi tentang total depravity saja. Sedang menyinggung tentang total depravity bahwa manusia terdampak secara total oleh dosa. Total bukan absolut. Total berbicara tentang cakupan. Pikirannya tercemar, tubuhnya tercemar, tingkah lakunya tercemar, hati tercemar, sebagaimana Kristus katakan di kitab Markus pasal 7 kalau nggak salah. Bagaimana dari dalam dari hati seseorang itu timbul kejahatan, pikiran jahat, percabulan, dan segala macamnya itu timbul dari dalam dari hati seseorang. Dan kalau kita mengerti konotasi kata hati dalam perjanjian baru, kata kardia itu punya konotasi sebagai sentral kehidupan manusia gitu loh. Intisari ya gitu loh. Dari manusia. Dan Yesus mengatakan dosa itu, dosa kamu itu dari sana munculnya, dari intisarimu. Kalau kita mengerti ini, dalam kaitan dengan kita berapologetika, itu juga harusnya mengontrol. Kita tidak akan berekspektasi naif bahwa manusia itu akan menilai argumentasi kita secara rasional, dan kalau dia diyakinkan secara intelektual, secara rasional, dia akan bertobat. Belum tentu. Kecuali Tuhan yang mengubahkan. Karena hanya bisa Tuhan yang mengubahkan. Sebagaimana Yesus juga bilang di Yohanes 6 ya, kalau saya tidak salah, tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak ditarik. Tidak sedapat seorang pun datang kepadaku, kepada Kristus, kalau tidak ditarik oleh Bapa. Hanya Allah yang bisa membuat dia datang gitu. Jadi kita tidak boleh punya ekspektasi naif gitu, atau jadi kita merasa hebat dengan argumentasi. Pun dia bertobat itu bukan karena kita, itu karena Allah yang menarik dia kembali gitu ya. Jadi jangan ini perlu sebagai kontrol, dan juga mengontrol metode kita nanti dalam menjangkau dia gitu loh. Kita tidak baru berekspektasi seakan-akan kita lempar saja semua itu bukti, tinggal suruh dia yang menilai. Dia tidak akan menilai dengan cara yang benar, tidak akan. Misalkan saya kasih contoh gini, kalau saya kasih contoh real gitu ya dalam dunia. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang familiar dengan ini, ada yang tidak familiar. Misalkan dengan teori bagaimana alam semesta mulai dalam dunia sains, dalam dunia fisika gitu ya. Ada teori yang namanya Big Bang, di mana simpelnya teori itu mengatakan bahwa dunia itu ada yang bilang 4,9 miliar tahun lalu, ada yang bilang 6 miliar tahun lalu gitu ya. Itu jadi dulu tidak ada apa-apa, tiba-tiba ada Big Bang. Teorinya seperti itu. Ketiadaan, lalu ada singularity, ketunggalan, yang bang, meledak, dan jadi alam semesta. Dalam teori sekarang, itu kan orang bingung. Loh, jadi yang menyebabkan ledakan itu apa? Karena dalam hukum termodinamika gitu ya, dalam hukum nanti dalam sains juga ada bahwa tidak ada, kalau Big Bang itu harus ada yang menyebabkan gitu loh. Apa yang menyebabkan ini? Dan tiba-tiba ketika itu ditekan terus, orang misalkan kalau tanya saintifik yang benar-benar di level up gitu ya, ada juga nggak tahu ini apa yang menyebabkan. Sebelum Big Bang itu apa, nggak tahu. Terus sekarang ada muncul teori adalah multiverse, bahwa ada alam semesta lain yang bertabrakan menghasilkan Big Bang. Jadi kalau Bapak Ibu sadari, mereka nggak tahu, tapi nggak mau cari ke solusi yang Tuhan gitu. Mereka pokoknya udah bilang jawaban agama tidak pantas dipercaya, selesai. Padahal jawaban mereka sama absurdnya, gitu loh. Misalkan dia bilang gitu, argumentasi agama itu tidak bisa dibuktikan dengan sains segala macam. Loh, bagaimana cara membuktikan multiverse? Loh, mereka bilang ada sesuatu yang meledak entah dari mana. Tadinya nggak ada apa-apa, tiba-tiba ada apa-apa, meledak. Jadi kita jangan berekspektasi bahwa manusia itu akan rasional terus mengikuti buktinya kemana gitu ya. Sebagaimana dibilang, follow the evidence where it leads gitu ya. Bagaimana buktinya kemana terus kita ikutin. No. Harus ingat manusia dalam dosa, pengaruh dosa yang ingin berseteru dengan Allah.
tidak akan mau memilih jalan kepada Allah, kecuali Allah yang menarik dia. Jadi kita sebagai apologet jangan punya ekspektasi yang naif gitu ya. Itu perlu ditahan, perlu dipegang kuat-kuat gitu loh. Tentang natur manusia ini starting point-nya, karena kita dalam berapologetika berhadapan dengan manusia kan, bukan dengan hewan, bukan dengan itu. Jadi kita harus melihat dulu diagnosa Alkitab tentang manusia itu seperti apa, supaya kita bisa menyetel bagaimana kita menghampiri manusia dalam berapologetika. Gitu ya. Ini penting, ini penting. Lalu bab 2 saya akan membahas tentang bagaimana kaitan dengan Tuhan sebagai raja. Ini tadi Pak MM juga sudah menyinggung tentang Abraham Kuyper gitu ya. Walaupun tadi Abraham Kuyper mengatakan memang Abraham Kuyper dikenal juga berkatakan bahwa apologetika itu tidak ada gunanya ya, dia tidak berapologetika. Tapi satu kalimat yang akan saya gunakan dari tadi Pak MM juga sebenarnya sudah menyinggung kalimat ini, bahwa tidak ada satupun bagian alam semesta itu semua punya Allah gitu loh. Allah berdaulat atas semua. Jadi manusia itu ketika kita tahu ini, kita melihat berapologetika manusia, harus melihat bahwa mereka sebagai pemberontak juga. Jangan, karena kita punya semacam kompleks yang agak aneh sebetulnya dalam melihat saya. Gini, tentu kita melihat orang berdosa dengan kasih yang perlu diberitakan Injil. Tapi juga jangan jadi ekstrim kita melihat manusia semua sebagai korban. Tidak bisa. Mereka hidup di tanah, di alam yang dimiliki oleh Allah, tapi mereka tidak mau percaya kepada Allah. Ini suatu pemberontakan. Kita harus tahu ini situasinya seperti ini. Mereka dalam pemberontakan dan mereka tidak mau kembali kepada Allah, tidak mau mencari Allah. Ini penting gitu. Karena kalau kita tidak punya kaitan ini nanti akan kacau balau bagaimana kita berapologetika. Kita jadi bingung membentuk sikap kita kayak apa sih, metode kita kayak apa sih yang mau kita pakai, bagaimana kita harus berinteraksi dengan orang-orang di luar Kristenan gitu loh. Tidak ada satu inci persegi pun dalam seluruh wilayah dari ekstensi manusia kita yang di atasnya Yesus yang berdaulat atas semua. So, kita tidak perlu khawatir juga dalam satu sisi bahwa seakan-akan ini juga yang pernah saya singgung gitu ya, bersama ketika dulu live bersama Pak MIM juga. Kenapa sih kita sebagai orang Kristen seringkali takut dengan dunia sains gitu? Misalkan gini, kalau Bapak Ibu tahu ada kabar terbaru juga dari karena juga saya ya ya suka dengar berita-berita baru lah, bahwa sekitar bulan September lalu NASA, tahu NASA ya, apa namanya, organisasi pemerintah punya Amerika yang berurusan dengan eksplorasi luar angkasa. Pada bulan September lalu NASA meluncurkan yang namanya rover, itu robotis, macam robot otomatis, namanya Perseverance, dikirim ke Mars sedang perjalanan. Diperkirakan sampai nanti bulan Februari, karena perjalanan dari bumi ke Mars itu memakan waktu sekitar 6 bulan atau beberapa bulan gitu. Karena itu jauhnya luar biasa gitu ya. Misi utamanya adalah apa? Misi utama dari Perseverance rover ini yang dikirim oleh NASA. Mencari bukti kehidupan di Mars. Itu misi utamanya. Jadi Amerika bulan September lalu, NASA bulan September lalu, mengirim robot ke Mars untuk mencari bukti kehidupan di Mars. Kalau kita sebagai orang Kristen sadar, ini serangan frontal terhadap kejadian. Karena kita tahu bahwa Allah menciptakan makhluk itu di bumi. Kenapa mereka melakukan itu? Kenapa mereka mengirim ke Mars? Karena mereka dalam perspektif bahwa evolusi, gitu ya. Makhluk hidup itu dari tidak hidup, dari ada apa semacam dulu, misalkan kalau mungkin ada yang sebagian familiar dengan ini, ada teori yang mengatakan bahwa dulu bumi itu laut air semua, terus tiba-tiba ada muncul proteinnya, jadilah makhluk bersel satu, terus kemudian ya segala macam. Itu yang terjadi. Nah, karena mereka menemukan, oh di Mars ada air kok, mungkin di Mars juga ada kehidupan. Jadi mereka kirimlah robot itu ke sana. Tapi apakah kita khawatir dengan itu? Oh jangan-jangan nanti gimana kalau mereka beneran nemu bukti kehidupan di Mars gitu loh. Loh, tidakkah kita percaya bahwa firman Tuhan itu datang dari Tuhan?
Kenapa kita takut dengan saintis itu, ilmuwan-ilmuwan itu? Karena Allah berdaulat atas semua. Dia yang menciptakan kok, dan dia sudah nyatakan apa yang bagaimana dia menciptakan ciptaan ini melalui firman-Nya. Dan kita tidak perlu takut dengan serangan-serangan apapun dari luar gitu loh. Entah itu filsafat, entah itu sejarah, entah itu sains, entah itu sebut semua macam serangan yang diarahkan pada kekristenan. Kalau kita benar-benar percaya bahwa Kristus itu di pihak kita, kita adalah orang Kristen, mengikut Kristus, yang adalah Yesus Kristus yang kita ikuti adalah berdaulat atas semuanya, kita tidak perlu takut dalam apologetika. Tapi di satu sisi kalau kita juga mengerti tentang status Allah sebagai Raja ini, kita juga akhirnya mengerti bahwa Allah nggak butuh apapun. Kenapa saya singgung masalah ini? Karena seringkali kita jadi bersikap seakan-akan Tuhan tuh butuh manusia. Maksud saya apa? Oh, mereka tuh tinggal butuh diyakinkan aja kok. Yaudah kita kasih bukti aja. Kalau mereka tidak mau mencari Allah, Allah nggak rugi kok. Allah nggak rugi. Mereka yang harus menanggung akibatnya. Jadi kita jangan sampai demi menjangkau orang, kita mengkompromikan standar yang Tuhan berikan kepada kita untuk bekerja. Karena sebelum menjadi apologet, kita ini orang Kristen yang menghidupi hidup Kristen. Yang hidup Kristen itu standarnya diberikan oleh Allah. Jangan sampai seakan-akan kita menjadi berkompromi karena melihat ini manusia itu saking berharga harus kita dapatkan dalam perspektif yang seakan-akan kalau nggak ada dia gagal Tuhan rencananya. Nggak bisa seperti itu gitu loh. Kalau kita berusaha menjangkau orang, tapi jangan mengkompromikan standar yang Tuhan terlebih dahulu berikan. Jangan bersikap seakan-akan manusia itu jadi pusat bumi. Allah itu seakan-akan menjadi Allah yang diromantisasi. Mungkin Bapak Ibu juga familiar dengan penggambaran Tuhan seperti ini. Oh, Tuhan tuh ingin menggampai kamu. Ingat tuh, Tuhan tidak pernah digambarkan sebagai yang lemah. Iya, dia lemah lembut, tapi bukan lemah. Allah baik, pemurah, tapi bukan menjadi seakan-akan kalau istilah anak muda itu bucin. Tidak. Allah adalah Raja, Allah adalah Khalik langit dan bumi. Dan kita sebagai representasi Allah, sebagai orang Kristen gitu ya, yang membawa nama Allah dengan label Kristen kita itu, jangan membuat image Allah jadi seperti Allah yang lemah, yang seakan-akan butuh manusia gitu loh. Terus bertindak seakan-akan manusia bisa seenaknya gitu loh. Dia menuntut, kasih kami bukti, terus kita kasih bukti. Kasih kami argumen yang kuat supaya kami Allahmu itu ada atau enggak. Loh, ini bumi punya Allah kok. Kenapa mereka yang menuntut A, B, C, D segala macam? Kita harus punya perspektif itu dulu. Kita harus tanamkan Allah, kita adalah Raja. Dan Allah tidak butuh apapun. Tidak bisa jangan sampai kita membuat citra Allah itu butuh manusia gitu loh. Untuk melayani dia. Seakan-akan dalam perspektifnya ini, yang Paulus angkat ini, gitu loh. Allah tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, tidak layani oleh tangan manusia, seolah-olah dia kekurangan apa-apa. Karena dia kok yang bikin hidup manusia. Pun satu manusia ini nggak mau percaya dia, ya sudah silakan. Gitu loh. Kita menginjili, ya, tapi kalau dia nggak mau, jangan bersiap-siap seakan Allah jadi, aduh, Allah tuh jadi kayak kurang gitu. No. Nah, berikutnya juga kalau kita mengerti Allah sebagai Raja, kita harus mengerti bahwa Tuhan itu bukan terdakwa gitu. Dia itu hakim. Kenapa saya angkat isu ini? Gini, dalam perdebatan, seringkali dalam perdebatan apologetika gitu ya, kita bertindak seakan-akan tuh, gini loh, kalau Bapak Ibu pernah mungkin dalam situasi persidangan gitu ya, nonton persidangan, misalkan contoh siapalah sidang Jessica dulu yang sangat-sangat rame itu ya tentang kopi sianida itu ya. Mungkin lihat gitu gimana sih persidangan tuh berjalan gitu ya. Ada ada saksi, ada
ada penuntut, ada jaksa, ada pengacara gitu ya. Penuntut menyajikan tuduhan, terus memberikan bukti. Nanti pengacara melawan dengan bukti segala macam. Dalam perdebatan apologetik, kita lihat gimana? Ada posisi pro, misalkan kita dalam Tuhan tuh ada atau enggak, debatnya gitu kira-kira ya. Posisi pro, Tuhan ada, ke orang Kristen gitu ya. Posisi kontra, Tuhan nggak ada. Terus semua perang bukti, gitu ya. Berarti ini jadi ada satu jadi pengacara, satu jadi penuntut. Yang jadi hakim siapa di situ? Penonton. Yang menentukan mana sih yang benar, mana yang salah. Manusia. Siapa yang duduk di kursi terdakwa? Dalam situasi ini, Tuhan yang diperdebatkan ekstensinya ada atau enggak. Tidakkah kita dengan cara seperti itu menjadi kurang ajar terhadap Tuhan? Loh, dia hakim atas langit dan bumi kok. Dia yang menghakimi orang hidup dan yang mati nanti. Dengan kedatangannya kembali. Kok sekarang kita dudukan dia di kursi terdakwa? Dengan cara apologetika kita. Karena kita cuma lempar bukti. Gitu. Itu kalimat-kalimat yang diutarakan loh. Monggo ini buktinya, silakan kamu nilai sendiri. Gitu. Lalu bentar. Hakimnya bukan manusia. Hakimnya Allah. Jangan mentempat Allah di kursi terdakwa. Ini berbahaya karena kita pertama itu kurang ajar kepada Allah gitu loh. Dan kita sebagai apologet itu adalah sesuatu yang ironis. Gitu ya. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka. Jadi jangan membuat seakan-akan Allah itu ditaruh dulu kursi terdakwa, iya gitu. Jadi kita tuh jadi membuat Allah itu sebagai pesuruh kita gitu. Allah sekarang duduk di kursi terdakwa. No. Allah adalah hakim dan dia murka terhadap dosa manusia. Kita harus pahami. Dan apa yang coba saya bangun dari bagian tadi tentang manusia tadi, dan dengan tadi kenapa saya menyinggung masalah Allah gitu ya, tentang manusia dan Allah. Yang coba saya angkat adalah ini, bahwa Allah melakukan sesuatu. Roma 1:18 ini akan saya mulai eksposisi gitu ya. Murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia. Jadi Allah murka. Dan itu nyata dari sorga. Yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Ini yang menarik. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah, ini berbicara mereka tentang manusia ya. Apa yang mereka dapat ketahui tentang Allah, nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Pernah dengar ibu-ibu, bapak-ibu, mungkin ketika orang berbilang, aku percaya Tuhan, aku nggak percaya Tuhan karena nggak tahu Tuhan itu ada atau enggak nggak sih, nggak jelas kok, aku nggak punya bukti yang jelas, aku nggak yakin dia itu ada atau enggak. Alkitab tidak bilang demikian. Alkitab bilang, apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Karena Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan kelahirannya, gitu kan orang sering bilang, aku nggak, Tuhan nggak bisa dilihat, jadi aku nggak yakin dia itu ada nggak. Apa yang tidak nampak daripadanya, nampak kepada pikiran dari karyanya. Sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Kata tidak dapat berdalih ini terjemahkan dari kata anapologetus dalam bahasa Yunani, yang artinya mereka tidak dapat berapologetika. Dan kalau kita ngerti arti kata apologetika, yang adalah memberi pembelaan, gitu ya, misalkan dalam persidangan gitu ada orang yang dituduh dengan tuduhan apa, terus dia membela diri gitu ya. Mungkin dulu Bapak Ibu menonton video ketika dulu zaman sekitar 3 tahun lalu, yang ketika Ahok Pak BTP di persidangan gitu, yang dia baca pledoi itu yang menceritakan tentang Nemo, tentang apa segala macam. Apologetika itu sebenarnya seperti itu digunakannya konteksnya dalam konteks persidangan. Nah, Allah bilang sini, firman Tuhan Alkitab bilang, mereka tahu Allah. Setiap individu manusia di bumi ini tahu Allah. Kenapa? Karena Allah telah menyatakannya kepada mereka. Allah telah menyatakannya. Sejak penciptaan dunia. Sejak ketika nih
Allah telah menyatakannya sebab apa yang tidak nampak gitu ya, tidak ada alasan, oh Tuhan nggak bisa dilihat gitu ya. Aku nggak yakin. Nah, apa yang tidak nampak daripadanya, mungkin nggak bisa lihat mata, nampak kok pada pikiran mereka. Sejak dunia diciptakan, sejak Adam berarti. Berarti tidak ada satupun manusia yang tidak tahu ada Allah. Hingga mereka tidak dapat membela diri, tidak dapat berdalih. Ini penting. Dan di sini kita berbicara bukan tentang Allah-Allah yang ya Allah aja gitu. Kalau kita tahu gitu ya kalau mungkin ada yang familiar dengan bagaimana dunia apologetika saat ini kan ada istilah itu generic theism atau generic monotheism. Teisme generik, gitu, monoteisme generik. Bahwa ya pokoknya Tuhan. Nggak tahu Tuhan dari agama mana. Pokoknya Tuhan monoteisme. Udah, nggak tahu. No, kita nggak bisa, Bapak Ibu, berargumen seperti itu untuk membela teisme generik itu. Pokoknya Tuhan aja nggak tahu yang mana. Karena Alkitab tidak menyatakan demikian. Ini yang berbicara adalah Allahnya Alkitab. Dan Allah Alkitab berkata bahwa dia telah menyatakan dirinya kepada mereka. Mereka tahu, manusia tahu tentang Allah yang ini, Allah yang di Alkitab ini mereka tahu. Berarti apa? Ini berbicara tentang Allah, setiap manusia tahu Allah Tritunggal, dia tahu ada Allah itu. Karena Allah sudah menyatakannya sejak dunia diciptakan hingga mereka tidak dapat berdalih. Jadi kita dalam berapologetika juga harus mencerminkan ini. Kita nggak bisa membela Allah karena semua, ingat juga ya di hukum Taurat, jangan ada Allah lain di hadapanmu, di hadapanku. Jangan menyembah Allah lain. Semua Allah selain Allah Tritunggal itu berhala. Ketika kita mengambil generik, posisi teisme generik, Allah pokoknya Tuhan, entah yang mana pokoknya Tuhan. Kita tidak hanya, tanda kutip, membela Allah yang kita sembah, tapi itu juga membela berhala. Karena kita tidak mendefinisikan jelas Allah yang mana yang kita maksud. Sementara Alkitab berkata bahwa Tuhan sudah menyatakan diri secara spesifik kok. Tuhan yang ini sudah menyatakannya gitu. Jadi ini harus kita, sekali lagi harus kita pegang baik-baik, kita pegang kuat-kuat, harus pahami apa yang kita katakan gitu loh. Allah telah melakukan ini. Tapi yang manusia lakukan apa? Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka sekali lagi nih, tadi dibilang Allah melakukan. Jadi Allah menyatakan diri. Ini tindakan Allah. Terus apakah ini pengenalannya ini cuma disampaikan itu Allah telah menyatakannya? Apakah Allah cuma menyatakan nyampe nggak sih ke manusia gitu pengenalannya? Nah, kita bilang nyampe. Mereka mengenal Allah. Mereka mengenal Allah. Frasa ini penting. Jadi manusia mengenal Allah. Allah yang mana yang dimaksud? Allah yang sedang ngomong ini, Allah Alkitab. Mereka tidak memuliakan dia sebagai Allah. Sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan dia sebagai Allah. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka menjadi gelap. Dan dalam situasi ini gimana? Apa yang mereka lakukan? Ini yang kita lihat sekarang kan. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan yang tidak fana Allah dengan yang fana, berhala-berhala mereka. So, kita harus pegang ini, kita harus paham betul, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita tidak boleh melakukan apologetika dengan start asumsi bahwa seakan-akan manusia itu mungkin kalau kita kayak seakan-akan kayak bahasanya John Locke gitu ya, tabula rasa gitu loh, kayak apa kertas kosong, dia nggak tahu apa-apa, kita cuma kasih informasi aja, nanti dia terbentuk sendiri kok, dia jadi percaya. No. Manusia itu starting point-nya bukan dari nol, dari minus. Dalam setelah kejatuhan dalam dosa ya. Ada plus, ada minus. Maksudnya dia tahu Allah, tapi dia benci sekali Allah. Itu manusia berdosa. Mereka mengenal Allah, tapi tidak mau memuliakan dia. Itu manusia berdosa. Kita harus melakukan apologetika dalam paradigma ini, gitu loh. Harus mengerti ini. Jadi dan kedua juga kita harus mengerti sebagai kita orang Kristen, komitmen pertama kita adalah kepada Tuhan. Pelayanan kita itu paling utama kepada Tuhan, bukan kepada orang yang diapologetikakan. Pendudukan diri kita yang terutama adalah kepada Allah, bukan kepada manusia. Jadi jangan sampai demi
memenuhi tuntutan manusia, kita berkompromi dengan Allah dan menjadikan Allah duduk di kursi terdakwa tadi. Seakan-akan Allah tuh perlu dibuktikan Allah tuh di persidangan itu loh. Tuhan tuh ada, enggak, ada, enggak. Terus Tuhan duduk di kursi terdakwa, manusia suruh jadi hakim atas Allah. Kita mengulang dosa Adam dan Hawa jadinya seperti itu. Ini tidak bisa, kita harus mengerti perspektif ini loh. Nah, dan toh mereka juga kenal kok. Toh mereka juga tahu Allah kok. Allah telah menyatakan gitu loh. Jadi kita harus punya perspektif ini ya, Bapak Ibu Saudara. Lalu kemudian saya akan lanjut tentang berikutnya apa yang kita lakukan sebagai apologet. Apologet yang meneruskan Kristus. Ini yang perintah apologetika kita dalam 1 Petrus 3, 15, 16. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Apologet Kristen, sebelum jadi apologet adalah orang Kristen. Jadi jika tidak terlebih dahulu menguduskan Kristus dalam hati sebagai Tuhan, buat apa berapologetika? Tidak perlu. Kalau hanya ingin kalau hanya ingin sekedar memuaskan olahraga otak, mending nggak usah. Gitu ya. Atau ingin arogan menunjukkan diri hebat, bukan, nggak usah. Tapi dalam satu sisi itu perintah pertama. Yang bagian berikutnya adalah siap sedialah segala waktu untuk memberi tanggung jawab. Karena saya kemarin contohnya, saya kemarin ketika live bersama Pak MM, saya kan mengintip-ngintip juga tuh ya live chat yang di live chat yang di YouTube itu, terus lihat ada yang kalimat bilang gini, ini Anda ini berapologetika memang sudah berapa jiwa yang dimenangkan? Saya berpikir pertanyaan itu. Kenapa harus dipertentangkan? Gini, mandat kalau dalam teologi reform dikenal ada 2 mandat budaya, mandat Injil gitu ya. Apakah dengan andil alih-alih melakukan mandat Injil kita boleh mengabaikan mandat budaya? Atau demi kita menggenapi perintah Tuhan untuk beranak cucu gitu ya, memenuhi bumi, kita boleh mencari pasangan tidak sepadan. Ini dua-duanya perintah mencari beranak cucu memenuhi bumi dan mencari pasangan yang sepadan. Sama dengan apologetika dan penginjilan. Kita suruh diperintahkan menginjili, ya. Kita juga diperintahkan berapologetika. Jadi bukan salah satu yang dipilih dan salah satu lebih tinggi dari keduanya. Gitu loh. Karena ini kita harus akui ini berasal dari perspektif yang salah tentang apologetika. Karena dianggap sebagai apologetika itu sebagai debat kusir gitu loh. Tapi kalau kita mengerti fungsi apologetika sebenarnya bukan itu. Karena kita memang diperintahkan oleh Rasul Petrus untuk siap sedia pada segala waktu memberi pertanggung jawab tentang iman kita, tentang pengharapan yang ada pada kita. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni. Lemah lembut tidak selalu berarti berbicara pelan ya. Lemah lembut itu tidak seperti didefinisikannya gitu loh. Tidak selalu dengan, oh mungkin berarti ngomongnya harus ya pelan-pelan, tidak selalu seperti juga. Kita bisa tegas, iya, tapi dengan hati nurani murni, dengan hormat. Supaya apa tujuannya? Tujuan apologetika itu apa sih? Petrus menjawab, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang salah dalam Kristus menjadi malu karena fitnah mereka itu. Misal kayak kemarin gitu ya, Pak Amin juga sempat menyinggung tentang bagaimana tuduhan. Kita kan misalkan kalau orang reform berbicara soal skriptura, kami taat pada Alkitab gitu ya, kami memegang penuh Alkitab. Terus ada yang bilang, Alkitabmu bilang suruh kalau minum racun nggak bakal mati, minum dong racunnya. Itu fitnahan dong. Nah, kita tidak memberitakan kita minum racun loh. Terus mereka dia fitnahkan gitu. Dia memfitnah kita karena dia melihat bahwa kita saleh kepada Alkitab. Terus bilang apa? Ya beri pertanggungan jawab supaya mereka yang memfitnah kamu karena kesalahan kita kepada Kristus itu menjadi malu karena fitnah mereka itu. Itu apologetika. Seperti dikatakan oleh Rasul Petrus. Nah, terus jadi apa yang kita lakukan gitu ya? Kita tekan antitesisnya. Tadi sempat disinggung oleh Pak MYM, bagaimana alur dari mana sintesis Van Tillian itu lahir. Gitu ya. Dan hal ini memang kita melihat ada antitesis antara orang percaya dan tidak percaya, gitu ya.
Karena tadi, kembali lagi di 1 Petrus 3:15, tidak ada posisi netral. Kita menguduskan Yesus sebagai Tuhan dalam hati kita. Ketika kita bertemu dengan orang tidak percaya, jangan sampai demi, sekali lagi tadi seperti saya singgung ketika saya membahas tentang Tuhan tadi, kita memakai standarnya mereka dengan alih-alih netral tadi. Padahal dengan cara seperti sebetulnya kita sedang membuang Tuhan. Ya, ini kita di sini gitu ya. Kita bertemu dengan orang sekuler gitu ya, entah atau orang di luar Kristen gitu ya. Terus kita demi mengambil dia, terus dia bikin istilah, oh kamu netral dong, jangan pakai jangan jadi Kristen dong, kita berargumen yang intelektual dong, netral dong. Dengan masuk ke zona netral ini sebenarnya kita sedang membuang Alkitab. Dan akhirnya kita masuk di dunianya dia sebetulnya. Dan dengan titik itu aja, kita sudah kalah. Dia sudah selesai membuktikan. Dan kita yang sudah menyerah, kalah. Ini nggak sadari seringkali, Bapak Saudara. Kita harus berapologetika dengan posisi yang setia gitu ya pada Tuhan. Tidak bisa kita jadi netral. Terus perintah itu akhirnya memberi perintah gitu loh. Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Amsal 26 ayat 4. Jadi jangan sampai kita tuh demi mengikuti, oh kamu tuh kalau argumen tuh harus begini, dengan cara seperti ini standar-standar dunia gitu ya. Terus kita ikutin, akhirnya kita jadi badut seperti mereka. Ingat Alkitab bilang orang bebal tuh mengatakan tidak ada Allah. Orang fasik, orang bodoh, dan dengan cara demikian mereka menjadi bodoh. Kok kita malah ngikut standar mereka dan akhirnya kita menjadi bodoh seperti mereka dong. Kita menjadi bebal seperti mereka. Ini nggak bisa. Ini yang diargumentasi dalam apologetika Van Tillian gitu ya. Nah, jadi kita jawab tuh jangan mengikuti standar mereka. Jadi apa yang kita lakukan? Nah, sebenarnya kalau Bapak Ibu baca ini ya gitu ya, jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Berikutnya dibilang, ayat berikutnya, jawablah orang bebal menurut kebodohannya supaya jangan dia menganggap dirinya bijak. Mungkin bingung, loh ini maksudnya apa, kok bertentangan, kontradiksi gitu ya, bakal dibilang ada, ini kontradiksi Alkitab. Loh bukan seperti itu. Kita dalam prinsip kita tidak akan menggunakan standarnya dia, dan berarti kita menjadi sama seperti dia. Tapi kita untuk argumentasi gitu ya, kita coba nih, misalkan kamu posisi gini, bilang gini, kamu sadar nggak sih dirimu jadi badut? Itu yang kita lakukan gitu loh. Ini seperti gambar ini. Kita menggunakan, coba kita pakai logikamu nih ya, kalau kamu tuduhannya begitu, kita balikan kepada mereka. Saya tidak akan membahas saat ini, untuk yang sesi ini, saya nggak akan terlalu bahas teknis, besok saya akan mungkin akan terkesan lebih teknis, membahas anatomy worldview, tentang preconditions of intelligibility, dan segala macamnya. Tapi ini penting karena selama ini saya juga masih kurang banyak dalam basis teologis, dan ini sebenarnya sering dilupakan juga basis teologis Van Tillian. Ini sekarang saya bahas fokus di sini. Bahwa kita menunjukkan kebodohan. Jadi cara apologetika kita adalah untuk menunjukkan kebodohan orang yang melawan iman Kristen. Itu target apologetika kita. Karena kita tidak bisa menjadi sama seperti mereka. Jangan menjadi sama seperti mereka. Yang kita lakukan adalah tunjukkan kebodohan mereka sendiri. Dan yang poin saya adalah bahwa juga harus ingat, apologet itu adalah penginjil. Orang gini, memang dulu ada semacam perspektif ini. Saya lupa ini Francis Schaeffer atau siapa ya, tapi saya dengarin dari R.C. Sproul. R.C. Sproul bilang ini dalam bukunya Defending the Faith ini, R.C. Sproul, dia mengatakan bahwa apologetika itu pre-evangelism. Itu perspektif yang umum di dunia apologetika, entah klasikal atau evidensialis, bahwa apologetika itu pre-evangelism. Jadi sebelum evangelism, sebelum kita benar menginjili, kita apologetika dulu. Loh, nggak bisa. Nggak bisa. Apologetika adalah penginjilan yang dipikirkan lebih matang aja. Karena apologetika, argumen kita sebenarnya nggak melakukan apa-apa. Argumentasi kita itu sebenarnya cuma sarana untuk kemudian dipakai oleh Roh Kudus, karena Injil yang menyelamatkan orang, bukan argumentasi filosofis kita. Jadi kita harus memikirkan apologetika kita
itu sesuatu yang sebenarnya penginjilan, bukan sekedar olahraga otak gitu loh ibarat kata. Nggak bisa gitu. Karena kita nggak punya daya apa-apa untuk mengubah orang. Hanya kekuatan Allah yang bisa, dan kekuatan Allah itu adalah apa? Injil. Ini jadi kita banyak seperti saya bilang kemarin, waktu juga ketika live dengan Pak Emiem gitu ya, bahwa apologetika itu dalam dunia teologi itu adalah turunan dari teologi, aplikasi dari teologi. Kalau saya mungkin akan berbilang secara spesifik, utamanya adalah dari penerapan teologi sistematik gitu loh. Jadi ini ada basis teologi sistematik, kemudian dibangunlah metode apologetika di atasnya. Teologimu menentukan metode apologetikamu. Nah, saat ini sekarang saya memberikan basis-basis teologisnya supaya kita tahu kita harus merancang metode seperti apa dengan basis-basis teologi yang kita sudah temukan dalam Alkitab gitu loh. Tentang manusia dalam dosa, tentang Allah itu seperti apa, dan bagaimana kita sebagai orang Kristen dalam menjangkau orang yang tidak percaya. Jadi ada kerangka, oke, ini ada poin ini, ada pertimbangan ini, pertimbangan ini, pertimbangan ini. Nah, sekarang kita rancang gimana nih metode apologetikanya. Dan besok saya dan Pak Imam akan lebih bahas, karena Pak Imam akan bahas yang penerapannya, saya akan lebih banyak tentang bagaimana worldview itu dalam kaitannya ketika kita menjangkau orang gitu ya. Jadi besok mungkin akan lebih banyak di teknis dan praktisnya. Saat ini kita lebih banyak, tadi Pak Imam juga lebih banyak tentang fondasi berpikir sebagai Vantilian, saya juga sekarang ini bahas-bahas teologis dalam metode Vantilian gitu ya. Jadi ini penting, jadi supaya kita jangan tiba-tiba apologetika aja gitu ya. Nggak tahu jawab apa juga. Basis jawabannya apa nggak tahu. Pokoknya apologetika aja, tiba-tiba, oh Yosefus menilus ini. Ya buat apa gitu loh. Buat apa kita berapologetika kalau ditanya tentang Tritunggal aja masih bingung. Buat apa kita berapologetika kalau ditanya, kamu diselamatkannya oleh iman atau oleh perbuatan? Masih bingung. Buat apa berapologetika gitu loh. Jadi ini kita harus penting, harus punya basis yang matang dulu tentang teologi. Jadi itu mungkin dari saya sebetulnya yang sebenarnya mau saya bangun gitu ya, case theological ya, karena ini yang sering dilupakan orang gitu. Seperti saya kemarin berbicara juga, ada dalam satu sisi ada orang yang abai dengan apologetika, tapi satu sisi lain ada yang terlalu tergesa-gesa, dan ini krusial gitu loh. Apalagi kalau Bapak Ibu sebagai orang yang cukup aware dengan apologetika, banyak yang abai dengan prinsip-prinsip tadi. Sangat-sangat banyak yang abai. Dan jujur ketika, kalau misalkan saya boleh kesalahan sedikit juga, dulu ketika saya mulai dalam berapologetika juga, saya sebenarnya berhadapannya, ya saya juga belajar dengan evidensialisme. Misalkan nih, buku-buku saya juga, Case for Christ, kalau Bapak Ibu tahu tentang Lee Strobel, Case for Creator, Case for Miracle, Case for Real Jesus, William Lane Craig, segala macam. Terdengarnya hebat, argumentasi hebat loh. Di Case for Christ ini dibahas semua. Catatan sejarahnya gimana, kenapa Yesus itu bangkit nggak ya, tokoh Yesus itu dia melakukan apa. Kedengarannya keren gitu. Atau William Lane Craig gitu dengan argumen filsafatnya. Kalau ada segala sesuatu yang mulai ada, pasti ada penyebabnya. Nah, tidak mungkin ada rentetan yang tidak berujung. Pasti ada titik awalnya. Penyebab pertama yang tidak disebabkan itu Tuhan. Keren dengarannya gitu loh. Tapi semakin saya mendalami teologi, loh nggak bisa seperti ini dong. Kok saya membuktikan Tuhan yang mana? Ya, saya kan tahu Tuhan. Gitu loh. Dan dalam berapologetika seperti tadi, kita harus mengasumsikan netralitas. Loh, gimana caranya? Saya itu orang Kristen, saya inginnya adalah gimana caranya saya setaat mungkin kepada Kristus. Kok dalam usaha saya untuk mengenalkan Kristus kepada orang, saya harus membuang Kristus dulu. Ngerti nggak maksud saya? Dengan netral kan kita tanda kutip tidak punya posisi. Padahal kita tahu posisi kita sebagai orang Kristen. Loh, jadi kita buang dulu posisi Kristen kita. Kita buang komitmen kita kepada Kristus dulu untuk meyakinkan orang. Kalau saya bikin analogi itu gampangnya, kita mau membuat orang membaca Alkitab,
untuk percaya pada Alkitab, tapi dalam usaha kita untuk membuat orang percaya pada Alkitab, kita buang dulu Alkitabnya ke belakang. Kita ngobrol berdua doang. Itu absurd. Dalam komitmen kita sebagai kepada Kristus. Dan kedua juga kita kurang ajar terhadap Tuhan dan membuat sanaan manusia. Jadi, karena manusia dalam dosa itu, kalau kita tahu ya, kan inginnya namanya otonomi. Dia mengatur dirinya sendiri. Itu kan sebenarnya di Kejadian 3. Apa sih yang sebenarnya bermasalah dengan makan buah? Apakah karena buahnya secara intisarinya? Sebetulnya kalau kita lihat, pelanggaran terhadap firman Tuhan ya, perintah Tuhan yang menjadi utama. Tuhan bilang itu buah jangan dimakan, artinya itu buah yang buruk. Tapi Hawa lihat bahwa kelihatannya buah ini enak. Tuhan sudah bilang buruk, Hawa menilainya lain. Karena manusia, terus kemudian jatuh dan itu yang terus berlanjut. Bangsa Israel, kamu begini, jadi mereka melakukan ini. Dan itu sekarang kita kan. Tuhan bilang, perintah Tuhan, jangan mengucapkan saksi dusta. Kita berdusta. Karena berpikir, saat ini bagus. Saat ini saya perlu untuk menyelamatkan diri saya, misalkan gitu, dengan berbohong. Ini yang terjadi. Kita manusia itu dalam dosa itu ingin bebas, ingin mengatur diri sendiri, ingin punya kuasa. Dan ketika berapologetika, jangan mendukung sifat seperti itu dengan membuat mereka menjadi hakim atas Tuhan. Loh, mereka yang memberontak di tanah milik Tuhan, kok mereka menjadi hakim atas Tuhan? Bayangkan, misalkan nih ya, saya punya, misalkan saudara, Pak M-nya misalkan punya rumah, gitu ya. Terus saya dipercayakan untuk menjaga rumah Pak M. Terus tiba-tiba ada orang datang juga tanpa imam, terus merusak rumah tersebut. Terus saya bilang, kamu jangan rusak ini rumah Pak M. Pak M itu siapa? Gak tahu saya gitu. Loh, ini rumah siapa gitu? Kok dia rusak seenaknya terus sekarang dia bertingkah seakan dia yang mengatur rumah itu gitu. Itu demikian itu dalam berapologetika, jangan sampai kita mendukung sifat manusia tersebut, jadi memberi makanan bagi ego manusia itu loh. Karena kita tahu bahwa manusia tidak akan mau diyakinkan juga kecuali ada anugerah Allah yang mengubah dia. Jadi argumentasi kita bukan ditujukan sebetulnya untuk mengubah orang. Tapi pertama tadi Petrus bilang untuk membungkam orang dalam artian fitnah mereka supaya mereka menjadi malu. Kedua sebagai sarana penginjilan. Gitu loh. Sebagai sarana firman Tuhan dinyatakan. Maka kita harus membangun metode yang integrated, yang begitu berkaitan dengan firman. Jadi kita tidak bisa pisahkan itu loh. Jangan buat apologetika itu terpisah dari teologi atau dari penginjilan. Ini intricate, berdampingan bersama-sama. Seperti itu. Jadi ya mungkin dari saya itu aja untuk yang sesi ini. Emang agak singkat, tapi karena besok akan lebih berat. Tapi itu saya sudah berkasih bas-bas itu untuk sesi ini. Jadi mungkin seperti itu dari saya kembalikan kepada Roland atau kepada Roland mungkin untuk sesi berikutnya.